Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sesuatu dapat dikatakan sebagai besaran jika memiliki 3 syarat berikut: dapat diukur atau dihitung, dapat dinyatakan dengan angka-angka atau mempunyai nilai. Sedangkan satuan adalah pembandingan yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Contohnya, sebatang kayu memiliki beberapa besaran, yaitu panjang, berat, dan volume. Untuk besaran panjang, satuannya meter dan lain-lain. Kemudian besaran dibagi menjadi 2, yaitu konseptual dan matematis. Konseptual juga dibagi menjadi 2, yaitu besaran pokok, besaran yang didapatkan dengan suatu standar ukuran. 2. Besaran turunan, besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Terus besaran matematis yaitu dibagi menjadi 2, besaran skalar yang memiliki nilai. Kedua, besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Berikut besaran pokok. Dalam sistem internasional ada 7 besaran pokok, yaitu besaran panjang, lambangnya L, satuannya meter, lambang satuan M. Besaran massa, lambangnya M, satuan kilogram, lambang satuan kg. Besaran waktu, lambangnya T, satuannya sekon, lambang satuan S. Besaran kuat arus listrik, lambangnya I, satuannya ampere, lambang satuan A. Besaran suhu, lambangnya T, satuan Kelvin, lambang satuan K. Besaran jumlah zat, lambangnya N, satuannya mol, lambang satuan mol. Besaran intensitas, lambangnya I, satuannya kandela, lambang satuan CD. Sistem satuan internasional. Namun pemakaian satuan yang bermacam-macam akan menimbulkan banyak kesukaran. Pertama, kita perlu banyak mendefinisikan beragam alat ukur. Kedua, akan mengundang kerumitan saat mengkonversi dari satuan ke satuan lainnya. 2. Karena itu, dalam dunia ilmu pengetahuan digunakan satuan standar yang disepakati secara internasional. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Besaran luas, lambangnya A, satuannya meter persegi, lambang satuannya M pangkat 2. Volume, lambangnya F, satuannya meter kubik, lambang satuannya M pangkat 3. Kecepatan, lambangnya F, satuannya meter per sekon, lambang satuan M per S. Percepatan, lambangnya A, satuannya meter per sekon kuadrat, lambangnya M per S pangkat 2. Gaya, lambangnya F, satuannya Newton, lambang satuannya N sama dengan kilogram, M per S pangkat 2. Usaha, lambangnya W, satuannya joule, lambang satuannya J sama dengan kilogram, M pangkat 2 per S pangkat 2. Daya, lambangnya P, satuannya watt, lambang satuannya W sama dengan kilogram, M pangkat 3 per S pangkat 2. Di dalam pengkonversian suatu satuan, maka kita memerlukan suatu faktor konversi yang terdiri dari bilangan dan penyebut yang masing-masing memiliki satuan yang berbeda, tetapi memiliki besaran yang sama, sehingga faktor konversi ini bernilai 1. Contoh, mengubah dari 45 yard ke dalam satuan meter. 1 yard sama dengan 0,9144 meter. Dimensi suatu besaran menggambarkan bagaimana besaran tersebut disusun dari kombinasi besaran-besaran pokok.
panjang dimensinya L, massa dimensinya M, waktu dimensinya T, kuat arus listrik dimensinya I, suhu dimensinya theta, jumlah zat dimensinya N, intensitas cahaya dimensinya J. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan suatu besaran dengan suatu besaran yang sudah distandar. Pengukuran panjang dilakukan dengan menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer skop. Pengukuran berat menggunakan neraca dengan berbagai ketelitian. Mengukur kuat arus listrik menggunakan ampermeter. Mengukur waktu dengan stopwatch, mengukur suhu dengan termometer, dan lain sebagainya. Mistar, jangka sorong, mikrometer skop, neraca, ampermeter, termometer merupakan alat ukur yang sudah distandar. Instrumen pengukuran adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Kriteria kemampuan alat ukur dibagi menjadi 4, yaitu akurasi, kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil ukur yang mendekati hasil sebenarnya. Kedua, presisi, kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Ketiga, sensitivitas, yaitu tingkat kepekaan alat ukur terhadap perubahan besaran yang akan diukur. Keempat, kesalahan atau error, penyimpangan hasil ukur terhadap nilai yang sebenarnya. Pengukuran besaran panjang dibagi menjadi 2, mistar. Pengukuran yang salah akan menyebabkan kesalahan baca atau kesalahan paralaks. 2, jangka sorong, memiliki batas ketelitian sampai dengan 0,1 mm. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter bola, diameter dalam tabung, dan kedalaman lubang. Berikut di bawah ini gambar jangka sorong terdiri dari rahang tetap atas, rahang sorong atas tombol kunci, skala utama, tangkai ukur ke dalam, skala nonius, rahang sorong bawah, benda yang diukur, rahang tetap bawah. Jadi itu adalah jangka sorong. Pengukuran besaran panjang yaitu menggunakan mikrometer skop. Mikrometer skop mempunyai ketelitian 0,01 mm sehingga cocok untuk mengukur antara lain tebal kertas, diameter kawat email, dan tebal kain. Berikut di bawah ini adalah gambaran mikrometer skop yang terdiri dari ruang ukur tetap, ruang ukur gerak, skala putar dengan silinder putar, gigi putar, skala tetap dengan silinder tetap, kunci penyetel, rangka. Kemudian pengukuran massa pada umumnya dilakukan dengan menggunakan neraca. Ada beberapa jenis neraca, antara lain neraca Ohaus, neraca lengan, neraca langkan, neraca pasar, neraca tekan, neraca badan, dan neraca elektronik. Terus gambar yang di bawah ini termaksud neraca Ohaus. Dan kemudian pengukuran waktu umumnya dilakukan dengan menggunakan stopwatch. Stopwatch memiliki 3 tombol, yaitu tombol start, tombol stop, dan reset. Berikut di bawah ini adalah gambaran stopwatch manual dan stopwatch digital. Ketidakpastian pengukuran pada hasil percobaan. Ketidakpastian disebabkan oleh adanya kesalahan dalam pengukuran. Ketidakpastian mutlak dan ketidakpastian relatif, yaitu ketidakpastian mutlak berhubungan dengan ketepatan pengukuran, bahwa makin kecil ketidakpastian mutlak, makin tepat pengukuran tersebut. Ketepatan atau presisi adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil pengukuran sama pada pengukuran berulang. Kemudian ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif berhubungan dengan ketelitian pengukuran, yaitu makin kecil ketidakpastian relatif,
makin tinggi ketelitian pengukuran tersebut. Ketelitian atau akurasi adalah suatu aspek yang menyatakan tingkat pendekatan dari nilai hasil pengukuran alat ukur dengan nilai benar. Dan kemudian pengolahan data pada pengukuran tunggal dan berulang. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan hanya satu kali saja. Pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan lebih dari satu kali, yaitu 5 atau 10 kali pengukuran. Sekian untuk video kali ini dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.